Kalau dipanggil namanya, tolong angkat tangan dan dijawab dengan ya. Aditya kanan. Ibu. Aditya Sinamora. Adikku. Anissa Sinamora. Adikku. Oke, nah kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu lalu, tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dan dilanjutkan dengan doa. Silakan doa orang ke depan. Halukan mat ya wakanya kita dalam silakan. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya nih. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Ya, sejarah penggunaan telepon, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang karya dekoratif dalam surat. Minggu lalu, Ibu sudah sempat membahas tentang penggunaan surat. Kita Ibu sudah menjelaskan manfaat dari surat ini, ya kan? Nah, sekarang coba lihat gambar. Gambar apa ini? Amplop. Amplop ini biasanya digunakan untuk apa? Sampul surat. Sampul surat. Berarti Ibu anggap semua siswa itu sudah mengerti dan sudah pernah melihat ini. Gambar ini kan gambar amplop atau sampul surat. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang manfaat dan cara penggunaan surat. Surat biasanya itu digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Selain itu, coba dibacakan di sini. Menyampaikan informasi penting. Informasi ini bisa berupa kelahiran, kematian, undangan pesta, dan sebagainya, ya kan? Kemudian sebagai bukti tertulis atas perjanjian atau kesepakatan. Contohnya, ada sekumpulan keluarga yang membuat sebuah perjanjian. Ya, perjanjian ini bisa tentang wasiat, kesepakatan, dan lain-lain. Tahu wasiat? Oke, selanjutnya, bagaimana cara penggunaan surat? Zaman dahulu kan belum ada masih jarang ya kendaraan, ya kan? Masih jarang kendaraan. Nah, zaman dahulu surat itu dibuat dengan cara menuliskan surat di daun atau di kertas. Kemudian setelah suratnya ditulis di daun dan di kertas, kemudian surat ini dikirimkan melalui kulit berjalan. Tahu kulit berjalan? Seperti apa? Seperti merpati, boleh. Nah, zaman dahulu kurir ini berjalan kaki. Kurirnya berjalan kaki. Contohnya kita mengirimkan surat dari Sejawa Kola ini sampai ke Dolok Samput contoh. Kurir ini harus berjalan kaki untuk mencapai tujuannya ke Dolok Samput. Oke, nah selain berjalan kaki ada yang berkuda atau melalui merpati pos. Kemudian satu lagi ada layanan pos kerajaan. Zaman dahulu kan masih zaman kerajaan. Ada kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kerajaan ini mempunyai pos. Dari pos inilah dititipkan surat untuk dikirimkan ke orang yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah dikirimkan, kita akan menunggu balasan. Balasan ini bisa beberapa hari, beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, tergantung jaraknya. Kalau dekat bisa beberapa hari, kalau jauh bisa minggu atau bahkan bulan. Sebelum kita lanjut materi, Ibu ajak dulu semua anak didik Ibu berdiri. Silakan berdiri. Oke, kita buat dulu tepuk semangat. Semangat 1. Semangat 2. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Oke, semangat. Sekarang coba buka bukunya. Di sana ada teks tentang sejarah komunikasi. Sekarang Ibu minta tolong
satu orang siswa membacakannya dengan kuat dan jelas, dan teman-teman lainnya mendengarkan dan mengikuti di dalam hati. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah Itulah tentang sejarah komunikasi. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasan di sini. Perkembangan komunikasi. Di sini kita akan belajar tentang perkembangan komunikasi yang biasanya digunakan oleh manusia pada zaman dahulu, pada masa awal modern sampai zaman sekarang, zaman modern. Nah, yang pertama, alat komunikasi yang digunakan pada zaman dahulu. Yang pertama itu adalah kentongan. Siapa yang pernah melihat kentongan? Angkat tangannya. Siapa yang pernah melihat kentongan? Tahu kentongan? Yang dipukul, yang terbuat dari bambu. Di film kan pernah. Nah, kentongan ini biasanya digunakan untuk memberi tanda bahaya dan berkumpul. Ini biasanya digunakan di desa-desa atau kelurahan-kelurahan kecil. Nah, tepuk melihat, mendengar, melihat, fokus, fokus ya Rendo. Nah, yang kedua itu alat yang digunakan adalah asap. Tahu asap kan? Tahu. Nah, asap ini hanya digunakan oleh suku tertentu. Nah, kemudian dilanjut dengan simbol atau gambar di dinding atau lukisan-lukisan dibuat. Ini masih zaman dahulu, zaman batu lagi. Zaman batu. Sudah. Kemudian dilanjut zaman peralihan atau modern awal. Nah, yang pertama itu adalah alat telepon bimbit. Ini yang kemarin kita bahas, kan? Yang ditentukan oleh siapa? Siapa? Iya, Alexander Graham Bell. Nah, pada tahun 1000. Nah, telepon bimbit ini digunakan hanya bisa menjangkau jarak 8 mil. Kemudian lanjut radio dan Televisi. surat. Nah, surat inilah yang akan kita bahas nanti. Dan akan kita buat contoh surat. Nah, sampai zaman sekarang, zaman modern. Nah, yang pertama ada itu telepon genggam. Siapa di sini yang punya telepon genggam atau HP? Ada? Itu HP, coba katain. Itu HP sendiri atau HP orang tua? Orang tua. Berarti semua sudah kenal handphone kan? Sudah. Nah, coba lihat ini. Di handphone ini sudah banyak yang namanya aplikasi. Aplikasi ini termasuk itu Line, WhatsApp, Telegram, media sosial, termasuk ini Facebook. Apalagi aplikasi yang tren sekarang? TikTok. Ya kan, kemudian nggak salah masih. Kemudian ada Zoom atau Meet, bukan Meet. Oke, sudah. Itulah contoh-contoh alat komunikasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Sekarang kita sudah tahu tadi kan? Sudah bisa? Sudah. Sekarang secara kelompok tuliskan alat komunikasi apa saja tadi yang dibilang dari zaman dahulu, zaman pra-modern atau awal modern sampai zaman sekarang. Satu orang menuliskan ya. Nanti satu orang setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil. Silakan. Oke, meminta satu orang per kelompok membacakan di depan. Radio, televisi, asap. Alat komunikasi zaman sekarang. HP, laptop, komputer. Lanjut. Alat komunikasi zaman dahulu. Kentongan, asap. Zaman awal modern. Telepon kabel, radio, televisi, surat. Zaman sekarang nggak ada, nggak diingat. Alat komunikasi zaman dahulu. Kentongan, asap, simbol. Alat komunikasi zaman sekarang. Handphone. Iya. Kelompok siapa yang paling benar? Yang paling lengkap? Kelompok
harimau. Nah, kelompok C-nya ada setiap zamannya, tapi masih kurang loh. Tepuk tangan untuk setiap kelompok. Oke, nah kita sudah bisa menilai diri sendiri, ya kan? Bagaimana, masih adakah daya ingatnya? Atau cuma berlalu saja? Itu sebagai catatan untuk ibu. Sudah? Nah, sekarang kita akan melanjut materi tentang selanjutnya kita akan belajar tentang surat. Bagaimana contoh surat? Coba perhatikan surat ini. Apa yang ada di surat ini? Coba perhatikan. Dari tulisan, hiasan, garis, gambar, semua. Coba perhatikan. Sudah perhatikan? Sudah? Nah, ini adalah contoh surat dekoratif. Artinya surat yang dibuat dengan menghias. Bukan? Ini ada gambar bunga, ini ada garis, ini ada tapi ini versi dekorasi ya. Oke, nah di sini kita akan belajar cara membuat dan cara menghias surat. Siapa di sini yang sudah pernah membuat surat? Coba angkat tangan. Sudah pernah? Sama siapa contoh suratnya? Turunkan tangan. Siapa? Sama keluarga, boleh? Teman, guru. Nah, biasanya surat ini untuk menyampaikan apa? Kabar. Kemudian lokasi tempat tinggal, kondisi kita. Kemudian ada lagi surat untuk memberi ucapan selamat. Contohnya selamat ulang tahun, selamat menikah, selamat apa lagi? Selamat atas kelulusan. Contohnya ada yang baru wisuda kuliah dan lain sebagainya. Nah, sekarang sudah diperhatikan ini kan? Sudah? Contohnya di sini. Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Ini contoh surat ucapan apa ini? Ucapan terima kasih atas apa? Karena sudah berbelanja di toko. Artinya si Siti ini baru berbelanja dari si yang punya toko, ya kan? Nah, toko ini mengucapkan terima kasih kepada Siti. Nah, jadi surat itu tidak harus secara formal ya. Ada yang informal, seperti ucapan selamat, ucapan selamat ulang tahun, boleh. Jadi di sini ibu minta secara berkelompok buatlah 1 buah surat. Di sini ibu akan menentukan saja kelompoknya. Jadi tadi kelompok harimau akan membuat surat kepada ibu. Bebas. Ucapan selamat hari buka, selamat ulang tahun buka, bebas. Sudah. Kemudian kelompok apel membuat surat untuk sahabat. Sudah? Kelompok singa membuat surat untuk ibu. Sudah? Ibu akan kasih formatnya. Silakan tulis di sini suratnya. Dengar. Silakan tulis surat, kemudian hias dengan dekorasi yang dibuat. Silakan gunting, kemudian tempel menghias surat seperti gambar yang di depan. Sudah? Bisa dipahami? Bisa. Pertama tulis dulu suratnya. Tulis surat, kemudian gunting dekorasi yang dikasih, kemudian tempelkan seperti apa. Sudah? Bebas. Oke, silakan kelompok yang pertama tadi bacakan dan tunjukkan suratnya kepada teman kita. Kepada Ibu Urban di UPT SD Negeri 091 Bogor 2. Terima kasih telah menjadi wali kelas kami selama kelas 3 ini. Semoga ibu dan kami sehat selalu. Iya, oke. Beri tepuk tangan untuk si Lesnita dari kelompok Lesnita. Sangat diapresiasi ya. Ini suratnya untuk ibu sendiri ternyata, ya kan? Sebagai wali kelas 3. Oke. Coba tunjukkan bentuk suratmu biar teman-teman yang lain memperhatikan. Bagaimana hiasannya? Bagaimana hiasan dari suratnya? Ibu Sudah ada gambar bunga, ya kan? Dan berwarna warni. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok harimau. Bagaimana? Cantik? Sudah layak dikirimkan? Oke. Beri tepuk tangan kelompok apel. Banyak ya mengirimkan. Terima kasih sudah melahirkan.
merawat, menjaga, menyekolahkan, berjaga. Nah, seperti itulah contoh membuat surat. Kita bisa mengirimkan surat ke siapapun dan dimanapun, Bu. Karena zaman sekarang itu sudah banyak pos-pos dan sudah banyak kurir yang bisa mengantarkan surat kita kemanapun kita akan mengirimkan surat. Ya, jadi seperti itulah alat komunikasi yang kita gunakan dari zaman dahulu, zaman pra modern atau zaman awal modern sampai zaman kita sekarang, zaman modern, ya kan? Jadi demikian pelajaran kita hari ini. Kita lanjut minggu depan. Terima kasih.